Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student. Oke, hari ini untuk pembelajaran secara daring yaitu sudah sampai ke tema 3 subtema 2 ya, yaitu ayo menjadi penemu. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, mari kita belajar hari ini ya. Oke, kita akan mengenal tentang sosok Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih disingkat dengan B.J. Habibie. Kita baca teks bareng-bareng ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI ya, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Kita mengenal masa kecil B.J. Habibie. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma I di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras B.J. Habibie. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air ya. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, juga mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Bagus banget ya, karir Habibie. Oke, kita lanjutkan. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dalam sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Methods, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki Mr. Cork karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasi diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel ya. Wah, keren banget. Di Indonesia, Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia.
Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaan berhasil memproduksi pesawat terbang helikopter, senjata amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlihat dalam berbagai proyek desain konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut, dan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN235, CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Jadi, prestasi B.J. Habibie tidak diragukan ya di bidang kedirgantaraan. Kita beri apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Teknologi Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Dan kita harus patut untuk berbangga karena warga Indonesia bersinar di kancah dunia internasional. Nah, setelah kita membaca teks, coba perhatikan apakah topik masalah dari teks tersebut. Jadi yang kita bicarakan tadi itu tentang apa ya? Ya jelas tentang biografi dari Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Itu ya yang dibicarakan kan dari kecil, dari dia sekolah, dari dia dewasa, dari dia menemukan semua teknologi yang ia pelajari kemudian dia temukan. Jadi biografi ya, biografi artinya adalah sejarah hidup dari seseorang. Yang kedua, apakah teks tersebut dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Bukan, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 ya, berisi cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Diingat kembali, kalau teks eksplanasi harus ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Sedangkan yang kita bicarakan tadi itu tentang biografinya dari tokoh Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Yang ketiga, apa ya pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelas ya, itu adalah kunci sukses dari B.J. Habibie adalah adanya disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Alhamdulillah, kita akan mempelajari tentang kata baku. Kemarin di tema 2 sudah mempelajari ya apa itu kata baku. Nah, kita pelajari ulang. Kata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku atau kata tidak baku yaitu kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara formal ya. Formal itu berarti acara resmi. Contohnya pidato, seperti itu. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti berbicara pada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan contoh berikut. Dari bacaan pensil si kecil yang amat penting, ada beberapa kosakata non-baku. Artinya, kita bisa melihat dari teks itu. Misalnya satu, gimana sih? Nah, itu kan bahasa sehari-hari ya. Nah, itu kosakata yang bakunya itu bagaimana. Coba perhatikan nomor 1 sampai 17 ya. Nih, yang baku itu di sini. Kemudian bikin. Yuk, bikin kue. Kan itu artinya tidak baku ya, non baku. Yang baku berarti ayo kita membuat kue. Misalnya itu menciptakan. Artinya bikin kan menciptakan sesuatu. Kemudian modern. Modern itu termasuknya kata non baku. Yang baku berarti modern. Selanjutnya zaman. Berarti yang baku zaman, yang artinya rentang waktu ya. Kemudian dipakai, misalnya bukunya dipakai siapa ya?
Kok dipakai? Dipakai itu kan salah ya. Ini salah. Berarti ini non baku. Yang benar adalah dipakai. Nah, kalian bisa membaca sampai nomor 17 ya dan dipahami. Kemudian bisa nggak ya kita membuat kalimat efektif? Diingat-ingat, kalau untuk kalimat efektif itu kalimat yang tidak ada pengulangan-pengulangan dan harus ada unsur subjek, predikat, objek, keterangan ya. Kalau lebih sederhananya ada subjek predikat, tapi lengkapnya ada subjek predikat objek keterangan. Yang pertama, kita contohkan di sini bagaimana. Ya, ini berarti kalimatnya bagaimana cara membuat tubuh menjadi gemuk. Nah, ini kan kalimat efektif, jadi kalimat yang jelas. Yang menanyakan itu apa adanya, kayak to the point gitu. Kemudian yang bikin itu kata bakunya membuat. Nah, coba ya. Banjir membuat rumah warga tergenang air setinggi 1 meter. Ya, ini kan juga bisa ya kalimat efektif. Nah, ini Miss contohkan 1-5. Kalian bisa mencobanya lagi dengan menggunakan kata yang baku yang lainnya. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar ya terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara atau pesawat terbang. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Amati ini dulu. Ini pabrik, kemudian hasil pabrik dibawa oleh alat transportasi berupa darat maupun udara. Kemudian didistributorkan ke berbagai distribusi ya, sebagai contohnya di pasar dan lain sebagainya ini. Kemudian dibawa ke toko-toko, nah dari toko-toko ini kemudian ke penjual, dan penjual nanti akan ke konsumen itu kita. Beragam hasil produksi contohnya ada bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Itu yang membuat adalah produsen. Kita yang memakai konsumen, yang mendistribusikan namanya distributor. Kegiatannya namanya distribusi ya. Bagaimana alat transportasi ini mendapat membantu? Ya jelas, adanya alat transportasi membuat distribusi barang kebutuhan lebih merata ya, harga barang tetap stabil karena ada yang mendistribusikan dan meningkatkan ekonomi masyarakat suatu wilayah. Apabila tidak ada transportasi atau jauh, ya jelas distribusi barangnya kebutuhan tidak merata karena tidak ada alat pengangkutnya. Kemudian harganya jadi mahal karena ketersediaan barang jadi sangat sedikit. Nggak ada yang mengirim barang, jadi harganya mahal. Nah, ini dibaca lagi. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan ke pembelajaran 2, yaitu tentang penemuan radio. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Perkenalkan, ini adalah Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada tanggal 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1995, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ia merupakan cikal bakal radio ya. Ini merupakan cikal bakal radio ya. Pada tahun 1997, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km.
sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancaran radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaan antara lain adanya Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Jadi yang menemukan pertama kali radio, jangan lupa ya, Guglielmo Marconi. Menurutmu apa ya dampak penemuan Marconi bagi warga dunia? Yang pertama, manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio ya. Kemudian dapat mengirim pesan menggunakan telegraf. Dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Karena ada radar itu berarti kita dapat mendeteksi suatu pesawat. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Apa yang terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Zaman dahulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi dan mendengarkan lagu lewat radio. Jadi hanya bisa mengirim surat menyurat saja ya, karena tidak ada komunikasi jarak jauh. Nah, ini coba perhatikan gambar ini. Lani mendengarkan radio di kamarnya, tapi volume suara radionya itu volumenya keras hingga adiknya yang sedang belajar ini merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang? Jelas belum ya, karena meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memiliki kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapatkan pendidikan. Jadi mengganggu orang lain itu berarti belum seimbang antara hak dan kewajibannya. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini. Dia naik motor. SD tapi udah naik motor ya. Lanjut, menggunakan hak dengan tanggung jawab. Apakah ini sudah melakukan haknya dengan tanggung jawab? Ternyata belum. Karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Nah, apakah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Juga belum. Karena mereka tidak menaati undang-undang seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3 orang, dan berkendara tanpa SIM. Coba perhatikan lagi ini. Ini menyontek ya. Menggunakan hak dengan tanggung jawab? Ini juga belum. Karena ia mewujudkan hak dengan mendapatkan nilai tinggi, tapi caranya salah. Bagaimana? Apakah dia melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Juga belum, karena ia tidak mampu belajar sebelumnya menghadapi ujian. Dia tidak mau ya belajar sebelum menghadapi ujian. Nah, ini contoh hak dan kewajiban yang belum bertanggung jawab. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Nah, Miss Septi mau kasih sedikit tugas, yaitu membaca buku Bupena halaman 193 sampai 201. Kemudian tadi yang kita bahas itu merupakan buku tema 3 ya. Bisa disalin lagi jawabannya di halaman 115 ini semuanya ya sampai 123. Kemudian reviewnya sedikit aja, ini mengerjakan tema 3 cuma 1 halaman dan sedikit itu halaman 124. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari Miss Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.